One Piece itu simbol kebebasan melawan ketertindasan. Dari apa namanya itu logo kan? Iya. Nah, logo kadang kalau saya lihat ada tengkorak dan bentuk silang begitu kan. Berhubung kita membicarakan ngomak lah, ada ngobrol bermakna. Tengkorak biasa dia di apa namanya? Ngomak bersama selamanya. Ngomak obrolan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ngumpul bersama teman-teman ngomak, ngobrol bermakna. Nah, sebelum kita lanjut tentang ngobrol bermakna, Abrol kesini dulu. Sini. Dan banyak Ya, apa bro? iya. Tapi kali ini kita tidak ditemenin sama Komak loh. Kita tidak ditemenin sama Komak, tapi kita ditemenin sama martabak, putu gede. Putu apa namanya ini? Putu Sri Ayu. Putu Sri Ayu. Iya. Kalau kemarin kita berada di Secret Ngomak, di apa namanya lokasi kita? Dasan Sari. Kali ini kita berada di Lokasi Sabut Ayu. Sabung di Karanganyar, di rumahnya Bung Andra. Berkaitan dengan ngobrol kita bermakna hari ini, Anda kok memakai baju One Piece. Kira-kira menurut Ican One Piece itu seperti apa? Potongan Ya, soalnya dekat nih. tengkorak, ada gambar tengkorak, ada topi yang warna kuning dan merah. Silakan dimaknai sendiri. Oke. Ya, berbicara tentang tengkorak dan apa ya? Enak sekali. Gimana, One Ron? Piece, ya. Ya. Apa yang bisa kita ambil suatu makna dari bajunya yang Anda pakai? Yang dikritik-kritik sama Ican gitu. One Piece itu simbol kebebasan melawan ketertindasan. Dia ada sekelompok orang yang berusaha merealisasikan hak bebasnya di tengah ketertindasannya dari pemerintah atau world government. Kelompok itu namanya SHP atau Straw Hat Pirates atau kelompok topi jerami. Nah, ini salah satu logonya. Nilai edukasi dari topi jerami atau topi re barangkali namanya, atau topi-topian itu bagaimana maksud Bang Abror? Mereka menyadari bahwa ketertindasan masih terjadi di sekelilingnya, sehingga mereka memutuskan untuk bersama-sama berkelana, berpetualang untuk menemukan kebebasan itu sambil menentang kejahatan-kejahatan pemerintah kepada orang-orang yang ada di film itu. Film ini ya, kita bicara film. Senada nggak dengan di akhir tahun kita Desember ini? Kalau kita bicara Indonesia, kemarin Indonesia cukup ketar-ketir ketika melihat bendera ini berkibar pada 17 Agustus yang sudah lewat. Padahal ini bendera kartun, animasi, anime, film. Jadi berarti ketika mereka tidak senang terhadap teman-teman yang memberikan atau meluapkan aspirasinya melalui pengibaran bendera ini sebagai bentuk perlawanan, artinya pemerintah mengakui bahwa dirinya itu berhak cocok untuk dilawan gitu. Pas dia apa yang dilakukan Pemerintah itu kenapa bisa terpengaruh dengan bendera One Piece? Nah, dia nggak nonton. Ya barangkali. Mungkin tersindir. Dari sudut mana kira-kira dia tersindir dan terpikirkan bahwa dengan bendera One Piece itu sampai
melarang orang untuk itu. Kira-kira Bang Basit seperti apa? Kayak antum ini hampir sama soalnya baju sama Abrar, jadi selerinya di sini gitu maksudnya. Ya, Nggak ada samanya. sama. Coba lihat itu. Sama. Ini. 3 piece. Nah, 3 piece. Ya mungkin karena berkibarnya simbol perlawanan, jadinya pemerintah mungkin agak Ini ketir. ini maksudnya bendera di film ini kan, di kartun gitu animasi. di film itu. Tapi kok bisa dinyatakan dengan itu? Ada filosofi apa yang bisa sehingga para pemerintah itu dia melarang, dia tidak senang gitu? Gimana filosofi kita, Bung Hak? Sponsori oleh Hinomaru. Maaf, cut. Silakan filosofi. Nah, ini baru tepat. Disponsori oleh kopi. Kopi apa? Heianma Kopi. Ini Iya, mungkin luar ada mau biasa. masuk juga kan enggak Oh, enggak apa-apa ya, siap. Ya. Sahabat Ngomak dimanapun berada, saat ini sekarang kita lagi berada di sini dan kita minta filosofi kita untuk coba Emang apa? menjabarkan tentang Kita ngomong apa? ini bendera kan, ini bendera ada nilai edukasi sehingga kok bisa pemerintah itu tidak begitu senang terhadap berkibarnya bendera itu, padahal kan ini animasi. bukan Indonesia sebenarnya yang merasa apa ya, yang merasa tersindir atau ter yang lain lah, Iya, tapi ada Bukan kater ya? seseorang, ada oknum yang kemudian merasa bahwa ini bukan tempatnya mengibarkan bendera, karena One Piece ini kan lebih kepada bagaimana menggambarkan sebuah kebebasan. Artinya Indonesia ini akhirnya salah satu warga negara Indonesia merasa tersindir bahwa kita ini tidak ada kekangan berbicara tentang Indonesia demokrasi, karena demokrasi itu kan tidak bebas. Kalau berbicara liberal baru iya. Nah, kemungkinan ditakuti oleh para oknum, salah satu oknum yang berbicara takut akan bendera One Piece ini, mungkin Indonesia akan dibawa ke negara liberal berbicara tentang hal itu, karena bendera lebih kepada maknanya lebih kepada kebebasan kalau bendera One Piece ini. Itu bagi yang menentang. Alur filmnya begitu, bagaimana keceriaan ditimbulkan, sosok Luffy atau Straw Hat ini yang kemudian menebarkan keceriaan di mana-mana, tidak ada keterikatan. Itu ketakutan Iya, ketakutan buat oknum. yang bahwa itu akan dibawa ke liberal, Iya, bukan kali berantas. bukan. Kali berantas di sini, Dia ke Kali Unus. kali unus ya. Kalau kaliber Ya kan nembak Pak. patikan, mematikan. mematikan. Wah, luar biasa. Berkaitan dengan kali berantas, menurut Bung Andra seperti apa? Kan tadi kaliber, kali berantas. Itu. Ada nggak kira kaitannya dengan kali? Dikali-kalikan. Soalnya kan ada namanya Pamanidan. Ya. Dia mancing. Ya, mancing kan? Kan ini topi jerami. Kan biasanya orang mancing itu pakai topi. Benar nggak? Ada nggak maksud dengan kali berantas itu? Kan bebas ini, bebas kita ngomong, ini maksudnya bebas. Ya. Nah, seperti itulah, kalau tidak paham tentang One Piece, tidak pernah nonton, ngapain komen dan harus tersudut? Orang biarkan aja dikibarkan kan, ya bebas berkibar gitu loh.
benderaku. Yang penting dia tidak di atas bendera putih. Tapi yang dapat melihat dari konteks lain mungkin prosesnya. Ya, Ini konteks. pelajaran buat diri sendiri. Oke, siap. Di luar dari apa namanya segi film lah apalah begitu. Oke, Saya boleh melihat apa lihat namanya sana? udah lihat buat Oke, sebentar. ya. Terus Dari apa namanya itu logo kan. Iya. Nah, logo kadang kalau saya lihat ada tengkorak dan bentuk silang begitu kan. Berhubung kita membicarakan ngomak lah ada ngobrol bermakna. Tengkorak biasa dia di apa namanya seolah ada lambang kematian gitu kan, sering di apa namanya diartikan sebuah kematian. Dan silang apa ada tulang silang juga. Iya. Kalau pelajaran buat saya sendiri mungkin jangan kita mati tanpa meninggalkan makna. wah, menarik. Jangan meninggalkan Jangan mati dunia. ya meninggalkan Kalau mati itu harus meninggalkan makna. tanpa meninggalkan makna. Luar biasa. Ini pelajaran buat pribadi. Tapi Mungkin kalau untuk dari sudut pandang yang lain kan? untuk yang lain gimana? Apa? Untuk yang lain. Untuk yang lain seperti apa maksudnya? Ya, misalnya untuk yang lain. Kan ini untuk diri pribadi. Iya. Terus kalau diri pribada gitu. Ini kan pandangan pribadi saya. Oke, menarik itu. Ya, seperti itulah ngomak kita pada tempat ini yang dihiasi oleh suara-suara. Anak ayam. Karena di sini tempat kita penuh dengan makna. Tidak mesti harus berada di gedung, tidak mesti harus berada di tempat yang istimewa, tapi dimanapun tempat kita berada, kita menjadi istimewa. Jangan pernah meninggalkan sesuatu yang bermakna ketika kita meninggalkan tempat yang fana ini. Kita rehat sejenak. Oke. Ada yang ditambahkan? Kita bahas logo ini atau kita bahas pin yang ada di bajunya Mas Wapres ketika debat itu. Asik. Ah, ya. Soalnya sama itu. Sama ya? Ya. Sama. Izin Mas Wapres. Menarik. Logo gimana maksudnya emang? Kita bahas ini Ya. Atau logo? atau logo yang di bajunya Mas Wapres itu. Saya nggak tahu itu logo apa. Sama, itu juga pakai ini soalnya. Atau dua-duanya? Iya, Atau berarti. pilih salah satu? Tapi kenapa ini mereka takut, logo di Mas Wapres mereka nggak takut? Logo di Mas Masuk Press itu apa emang? Pinnya itu logonya kan kemarin pin jerami. Kalau kita perhatikan lagi sedikit ya sebelum selesai, di sini sebenarnya ada gambar senyum ini. Senyum. Iya. Benar, senyum. Iya. Terus? Jadi saya mau sambung yang tadi. Asik. Kelompok topi jerami itu kelompok yang memperjuangkan kebebasan, kesenangan, kegembiraan sampai ke tulang-tulang. Berkorban untuk itu. Kurang lebih. Iya, benar. Kan sekarang kan musim hujan. Ya kan? Dan dibutuhkan jerami itu untuk membakar lindung. Kan sampai tulang-tulangnya kita makan. Kan senang kita. Ya, itu behind this session and behind the meaning. Iya. Rehat sejenak, kita lihat dulu yang satu ini. Obrolan bermakna